Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Widi Caktanto. Saya asal instansi adalah di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan untuk prodi Pendidikan Matematika di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Demikian perkenalan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sekarang hari ini kita bakal ketemu dengan materi bab ketiga kita, yaitu tentang yang namanya sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Tapi sebelum memulai materi kita, yang saya mau tanyakan dulu, ini suara saya kedengaran tidak? Silakan Pak. Oke, jadi kalian untuk pelajaran hari ini, tolong disiapkan bukunya, kemudian alat tulis dan penggaris. Oke, ini kelihatan gambarnya ya? Kelihatan, Pak. Oke, nah sekarang ini materi sistem persamaan linear dua variabel. Yang saya mau mulai pertama kali di sini adalah terkait dengan motivasi. Sebelum masuk ke materi, saya pengen ngasih kalian buat lebih semangat buat belajarnya hari ini. Yang saya mau kasih lihat tentang motivasinya adalah ini terkait dengan bubble. Oke, kita tahun 2010 Masehi, seorang yang bernama Bubble menggunakan pengetahuannya yang sekarang kita kenal dengan sistem persamaan linear. Hal ini bisa kita lihat dalam tablet IBC 4652 yang menjelaskan bagaimana Bubble menyelesaikan suatu masalah dengan persamaan linear. Dalam tablet IBC 4652 dituliskan dengan di gambar ini ya. Kemudian ini adalah yang tertera pada tablet IBC 4652 dengan tulisan asing. Kita nggak tahu tulisannya dalam bentuk seperti apa karena ini menggunakan bahasa pada tahun 2000 sebelum Masehi yang digunakan oleh Bubble. Nah, oleh Bubble sendiri, dia menggunakan pengetahuan yang dia punya untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi ketika itu. Masalahnya apa gitu ya? Masalahnya adalah terkait dengan dia pengen tahu seberapa berat suatu batu tapi tanpa mengukur dengan suatu alat. Nah, ini oleh para ahli, tulisan batunya ini sudah diterjemahkan. Di antaranya adalah ini, saya menemukan sebuah batu tapi tidak menimbang. Setelah saya menimbang dari 8 kali beratnya ditambah 3 gin, sepertiga dari 1/13 dikalikan dengan 21, kemudian itu ditambahkan. Lalu saya menimbangnya, ukuran dari timbangannya itu dalam satuan satu mana. Di satu mana itu ukurannya dibuatnya dalam bentuk 60 gin. Kemudian pertanyaan yang dilakukan oleh Bubble itu apa? Ini pertanyaannya. Berapa berat sesungguhnya dari batu itu ya. Nah, dituliskan dalam batu tersebut yang di tablet BBC-nya itu bahwa yang dituliskan Bubble terkait dengan pertanyaan yang dia atau proses berpikirnya dia itu menghasilkan suatu jawaban yaitu 4,5 jin. Kemudian pada zaman 2000 sebelum Masehi itu penulisannya masih dalam bentuk yang cuma kata-kata ya, tidak berupa simbol. Jadi dengan melalui perkembangan zaman dengan bahasa yang seperti itu kita belum bisa mengerti kira-kira itu mau dibuat seperti apa. Tapi oleh para ahli sendiri lagi, kemudian tulisan atau terjemahannya itu dibuat dalam bentuk simbol seperti yang kita bisa lihat pada tampilan berikut. Masalah ini dapat diterjemahkan ke dalam persamaan modern. Misal berat batu adalah X, maka 8X plus 3 plus 7/13 dikali 8X plus 3 sama dengan 60. Kemudian 8X plus 3 plus 56X per 13 plus 21/13 sama dengan 60. Dan seterusnya itu sampai 160X sama dengan 720. Diperoleh adalah 4,5 gin. Jadi perhitungan yang tadi dilakukan oleh Bubble itu dapat dituliskan dalam bentuk simbol sekarang. Tapi memerlukan waktu yang lumayan lama karena kan penulisan seperti ini dikenalnya ketika 4000 tahun setelah Bubble menemukan konsep terkait dengan sistem persamaan linear. Jadi pas zaman itu kita nggak tahu ada penulisan simbol seperti ini. Kemudian diperoleh kesimpulan dari apa yang dilakukan oleh si Bubble adalah jadi berat batu adalah 4,5 gin. Jadi sama seperti yang Bubble temukan tadi yaitu 4,5 gin. Jadi perhitungan yang tadi oleh Bubble itu dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. Kemudian kesimpulan yang kita bisa peroleh dari apa yang kita jelaskan tadi adalah ternyata yang namanya konsep dari sistem persamaan linear itu dapat membantu seseorang buat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya si Bubble tadi. Bahkan di tahun sekarang itu banyak penemuan-penemuan baru terkait dengan sistem persamaan linear. Misalkan ya, kalau yang dulu SMP yang kalian pernah dapatkan itu adalah terkait dengan metode penyelesaian SPLDV gitu ya. Adanya kan kayak metode grafik, substitusi, eliminasi, gabungan. Tapi setelah perkembangan pengetahuan yang kalian bisa selidiki lebih dalam itu nanti ada yang kaitan sama determinan, kemudian nanti ada yang namanya inverse matrik, kemudian menggunakan dengan operasi baris elemen dan sebagainya. Mungkin nanti
di ujung-ujung pertemuan kita bakal membahas tentang materi-materi yang lain terkait dengan itu. Saya pengennya nanti kita banyak terkait dengan operasi baris elementer. Jadi tidak terlalu berat buat kalian itu. Itu motivasinya, harapannya nanti dengan motivasi ini kalian semangat buat belajarnya pastinya ya. Jadi sampai akhir buat semangat. Kemudian tetap pas belajarnya tetap jaga jarak. Jangan kalaupun di luar ini pakai masker. Kemudian jangan lupa sarapan pastinya. Tadi udah sarapan atau belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oh belum. Harapan dulu, Pak. Ya, nanti habis ini sarapan cuma sebentar aja. Oke, nah sekarang setelah motivasinya, harapannya ini nanti kalian bersemangat buat mengikuti pembelajaran yang saya lakukan hari ini. Selanjutnya yang saya mau kasih lihat adalah terkait dengan apersepsi. Apersepsi di sini adalah mengenai materi prasyarat yang kalian harus punya untuk dapat masuk ke materi ini. Kalau kalian tidak mempunyai ini, agak lebih susah buat kalian mengikuti pembelajaran kali ini intinya gitu. Nah, sekarang materi prasyaratnya yang pertama adalah terkait dengan persamaan linear. Persamaan linear sendiri mempunyai bentuk umum persamaan linear yaitu AX plus B sama dengan C. Dengan A, B, C anggota bilangan real. Jadi E yang seperti ini, ya seperti ini E-nya, itu namanya anggota. Jadi anggota atau elemen gitu. Jadi kalian nggak boleh bingung sama yang namanya simbol. Real itu bilangan apa aja yang bisa masuk itu namanya adalah bilangan real. Apa aja bilangannya? Akar, negatif, positif, dan sebagainya. Kemudian, menggambar grafik. Ini karena kita menggunakan, untuk pertemuan kali ini menggunakan metode grafik, jadi kalian harus bisa yang namanya menggambar grafik. Menggambar grafik bersama linear, yang pertama itu menentukan titik potong dengan sumbu X, syaratnya adalah Y sama dengan 0. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y, syaratnya adalah X sama dengan 0. Setelah dapat kedua titik potong tadi, kalian hubungkan dengan garis dari kedua titik potong yang ditemukan tadi. Jadi nanti bakal ketemu yang namanya grafik persamaan garis atau grafik persamaan linear. Nah, gimana saya pengen tahu kira-kira dapat nggak gambar grafik gitu ya. Nanti saya punya suatu permasalahan yang saya pengen lihat kira-kira kalian bisa nggak ngerjain ini soal. Nih, tes kemampuan awal kamu dulu. Ini adalah gambarkan grafik dari persamaan linear 2X plus 3Y sama dengan 12. Ini saya kasih waktu buat kalian buat ngerjakan ini. Untuk soal seperti ini bisa digambar seperti pengetahuan kalian sebelumnya apa tidak gitu ya. Itu saya kasih waktu selama 5 menit. Nanti kalau sudah kalian bisa bilang di chat di sini, oh sudah, nanti kita tinggal mempresentasikan sebentar gitu. Saya kasih waktu 5 menit, silahkan buat dikerjakan dulu. Nggak bisa di-share itu loh, Pak. Gimana cara nge-share-nya? Kamu kirim ke WA aja, fotoin, nanti saya sharekan, nanti kamu tinggal baca apa yang kamu udah kerjain gitu. Ya, J ya. Nanti biar bisa nanti ikut pelajaran ini nanti tahu. Oke ya. Ini Diva sudah mengirimkan filenya. Nanti saya coba share. Oke. Ini kelihatan? Oke. Diva bisa jelaskan? Iya, itu kan X-nya 0,4. Soalnya tadi berapa ya soalnya tadi, Pak? 2X plus 3Y sama dengan 12. Kalau cari X-nya itu 2X-nya ditutup. Terus 12 kan Y-nya 3, terus 12 dibagi jadi X-nya 0,4. Itu kalau mau bikin tabelnya dibuat dulu jadi betul kan, Pak? Iya, oke. Gitu. Kalau teman-teman yang lain ada pertanyaan dulu? Ya, buat konfirmasi aja ya. Tadi kan kamu punya persamaannya itu adalah 2X plus 3Y sama dengan 12. Kemudian dari sini yang kamu bisa perhatikan di sini adalah kamu bikin XY 0 silang atau titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Ini tulisan saya kelihatan ya? Iya, Pak, kelihatan. Oke, X-nya kan 0. Jadi 2 kali 0 adalah 0. Kamu tinggal punya 3Y sama dengan 12. Oh, berarti kamu suruh nyari Y-nya. 3-nya disuruh pindahkan ya. Kalau perkalian pindah jadi apa? Bagi. Oke, 12 bagi 3 berapa? Oh, diisi 4. Kemudian kamu mengisi yang titik-titik berikutnya. Kalau Y sama dengan 0, 3 dikali 0, 0. 2X sama dengan 12. X sama dengan, 12 bagi 2 berapa? 4. 12 bagi 12 bagi 3, 12 bagi 2. 6. 6. Oke, 6. Nah, sekarang titiknya adalah 0,4. Ini. Jadi titik punyanya si Diva ini dapatnya seperti itu nyarinya gitu. Nanti kalian tinggal coba-coba aja dengan menggunakan buku kotak atau kamu bikin skalanya lebih bagus itu nanti gambarnya lebih presisi. Jadi nanti ada pengaruhnya ketika masuk ke materi yang namanya metode grafik untuk SPLDV. Jadi bikin skalanya harus benar, kamu bisa bikin titik dan sebagainya. Biasanya masalahnya untuk anak SMK itu adalah ini, menggambarnya itu tidak pas presisi, kemudian asal gambar tidak pakai penggaris. Sekarang kalian belajarnya lebih terarah aja, harus pakai penggaris gitu. Karena di materi kalian ketika mapelnya itu ada yang namanya gambar teknik. Gambar teknik harus punya penggaris, bisa gambar gitu. Kalau nggak bisa gambar, garis, ukuran dan sebagainya bisa jadi masalah. Nah, salah satu untuk mengawali pembelajaran menggambar itu di matematika. Makanya nanti kaitannya sama yang namanya
namanya materi yang untuk mempelai. Itu kamu bisa konfirmasi lebih jauh. Nah, sekarang kita balik ke PowerPoint saya karena ternyata udah ada yang bisa, nanti tinggal jelasin gimana caranya menggambar gitu ya. Jadi untuk yang lain caranya gambar kayak tadi, jadi nggak boleh bingung. Kalau bingung nanti malah nggak bisa ngerjain apa-apa nanti untuk metode grafiknya. Pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa kalau dipelajari gitu intinya. Oke, lanjut lagi. Saya punya si tujuan pembelajaran saya itu adalah ini, ada lumayan banyak ya. Yang pertama, kalian harus dapat yang namanya menyusun SPLDV sebagai model dari masalah kontekstual. Kemudian yang berikutnya, menemukan penyelesaian dari SPLDV dengan menggunakan metode grafik beserta dengan identifikasi ciri untuk penyelesaian yang pertama ya, tepat satu penyelesaian. Yang kedua nanti kalian juga punya namanya untuk yang hingga banyak penyelesaian. Yang ketiga kalian juga punya yang namanya untuk si yang tidak mempunyai penyelesaian. Suaranya masuk ya, bisa di mute dulu. Tidak mempunyai penyelesaian kayak gitu. Rizal, di mute dulu. Oke, nah yang ketiga itu adalah tidak mempunyai penyelesaian. Jadi kalian mempelajari untuk tujuan hari ini lumayan banyak. Jadi lebih fokus karena banyak macamnya gitu intinya. Oke, yang berikutnya kegiatan inti untuk materi kalian sebenarnya saya awali sebagai sistem persamaan linear kayak tadi gitu. Tapi ini saya kasih definisinya dulu. Sistem persamaan linear adalah gabungan dari dua atau lebih persamaan linear. Kemudian, untuk materi kalian sendiri terkait dengan SPLDV yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Itu dapat didefinisikan sebagai bagian dari sistem persamaan linear pastinya yang terdiri atas dua variabel. Jadi, sistem persamaan linear itu berkembang lagi menjadi sistem persamaan linear dua variabel. Nanti kalau kalian lebih dalam lagi belajar tentang matematika, untuk sekolah menengah itu biasanya ada yang namanya sistem persamaan linear tiga variabel. Tapi untuk SMK sendiri, kita fokusnya ke SPLDV yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Itu. Nah, kemudian bentuk umumnya apa? Ini ada dua persamaan yaitu A1X plus B1Y sama dengan C1, A2X plus B2Y sama dengan C2. Tapi kan kamu tadi dapat definisi kalau yang namanya sistem persamaan linear itu adalah gabungan dari dua atau lebih persamaan linear. Kira-kira kalau persamaannya lebih dari dua itu boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Tiga boleh? Enggak kayaknya, Pak. Gabungannya dua atau lebih persamaan linear. Tiga itu lebih dari dua nggak? Boleh. Boleh. Kurang keras Marcella, boleh nggak? Boleh, Pak. Oke, boleh. Kalau empat boleh nggak? Boleh. Ya, karena lebih Boleh, dari dua. Jadi 3, 4, 5, dan seterusnya itu boleh. Tapi untuk SPLDV, yang terkaitnya adalah variabelnya. Nah, variabelnya itu siapa? Huruf-huruf yang ada di sini. Hurufnya itu siapa? X dan Y. Sedangkan A1, B1, A2, B2 itu adalah koefisien. Sedangkan C1, C2 itu adalah konstanta. Kemudian, untuk SPLDV sendiri, solusinya itu dimungkinkan ada 3 kemungkinan gitu ya. Yang pertama tepat satu solusi, yang kedua adalah tak hingga banyak solusi, yang ketiga adalah tidak punya solusi. Jadi nanti kalian bakal mengidentifikasi terkait dengan SPLDV, terkait dengan penyelesaian yang ada pada SPLDV itu sendiri. Yaitu tepat satu penyelesaian atau tepat satu solusi, tak hingga banyak solusi, dan tidak punya solusi. Itu. Menentukan solusi SPLDV sendiri untuk materi hari ini itu terkait dengan metode yang namanya metode grafik. Metode grafik itu definisikan atau diartikan sebagai metode solusi SPLDV yang dilakukan dengan cara menggambar grafik persamaan pada SPLDV yang kemudian menentukan titik potong. Jadi inti dari metode grafik itu adalah kalian harus bisa menggambar grafiknya, kemudian kalian juga harus tahu yang mana titik potongnya. Kira-kira ada nggak titik potongnya bahasanya gitu. Jadi nggak cuma sekedar gambar aja. Titik potong yang kayak gimana dan sebagainya. Terlihat dari grafiknya. Jadi yang kamu harus perhatikan adalah grafiknya. Kira-kira ada titik potong nggak? Kenapa harus nyari titik potong? Karena titik potong itu mencerminkan penyelesaian dari SPLDV itu sendiri. Jadi makanya penting kalau kamu tahu yang namanya berpotongan itu kayak apa. Atau kedudukan garis. Nanti kita bakal terkait belajar lagi. Kedudukan garis itu ada berapa banyak gitu ya. Oke, ini kedudukan garis nih. Kedudukan garis ada 3 macam yang kita bakal bahas. Yang pertama, itu nanti ada yang namanya berpotongan. Kemudian kamu juga punya yang namanya berimpit. Kemudian yang ketiga adalah yang namanya sejajar. Oke, nanti kasus yang kamu bakal hadapi itu adalah kedudukan garis yang seperti ini. Berpotongan, berimpit, dan sejajar. Jadi kamu harus tahu berpotongan itu kayak apa bentuknya, berimpit kayak apa, sejajar kayak apa. Oke ya, berpotongan itu yang bakal motong ada di satu titik gitu. Berimpit, dia berpotongan dengan banyak titik. Ya, sampai dia nggak tahu banyaknya berapa karena dia berimpit
Jadi keseluruhan garis itu dia berpotongan. Kelihatannya cuma ada berpotongannya itu satu garis, tapi karena dia berimpit itu dua garis yang menjadi satu. Jadi berpotongan di keseluruhan garis itu intinya. Nah, sejajar itu yang tidak berpotongan, tapi dia mempunyai gradien yang sama. Ini kalian bisa lihat nanti pencirinya kayak gimana gitu intinya. Oke, ini kegiatan satunya. Kegiatan satunya seperti yang ada LKPD kalian. Nanti saya minta buat dikerjakan. Yang ada di LKPD kalian itu sudah saya share sebelumnya di grup kalian. Nanti untuk perwakilan dari setiap kelompoknya saya minta buat untuk mempresentasikan pastinya yang ada di LKPD-nya itu yang seperti apa gitu. Yang berikutnya itu nanti ada kegiatan kedua. Ini kalian disuruh nyari bentuk dari SPLDV ini seperti apa. Dia termasuk dalam bagian penyelesaian yang seperti apa gitu. Yang ketiga ini adalah kegiatan ketiga kalian. Ini sudah saya share semuanya di grup. Nanti kalian mengerjakan aja barengan sama kelompok yang sudah saya share juga. Nah, untuk mengerjakan soal atau LKPD-nya ini, nanti saya kasih waktu selama 15 menit. Kemudian nanti kalian diskusi di dalam grup. Nanti kita ramaikan grupnya. Kemudian nanti kalau misalkan perlu ada informasi dari saya bakal akan join ke sana. Yang penting kalian mencoba buat mengerjakan dulu. Kira-kira apa yang kamu temukan itu. Kalian kalau udah selesai 15 menit, kalian tinggal presentasi. Nanti saya bakal tunjuk salah satu dari kalian. Ini waktu 15 menit saya mulai dari pukul 8.45, berarti selesai sampai jam 9 untuk mengerjakannya. Nanti kalian bisa buat untuk presentasinya, misalkan nggak bisa share screen, kalian bisa kirimkan fotonya, kamu yang membacakan dengan apa yang saya share tadi. Ya, waktunya dimulai dari sekarang ya. Lupa soalnya itu sama kayak yang dikasih kertas kemarin. Iya, sama ya, sama seperti kertas kemarin. Jadi cuman presentasikan aja kan, Pak? Iya, presentasikan aja. Ya, tunggu sebentar lagi aja, nanti kalau sudah ready dan yakin gitu, nanti kamu fotoin apa yang kamu sudah lakukan, kemudian nanti kamu baca gitu ya, sesuai dengan langkah per langkahnya bakal saya pandu gitu. Ya, yang lain siap ya? Yang punyanya Trisna berarti yang motoin punyanya itu. Ya, di buku tulis juga nggak apa-apa Trisna. Nanti tinggal difotoin aja. Ya, pakai buku tulis juga nggak apa-apa. Nanti di grup juga nggak apa-apa. Ini kalau udah, ya Diva jangan ketawa kayak gitu juga. Horor tahu gitu ketawanya. Diva udah gabung? Oke, udah gabung ya. Oke, dari D, yang kelompok 1. Diva udah ready? Ready, Pak. Ya, udah dikirim fotonya? Sudah di grup. Udah. Itu yang kegiatan berapa? Kegiatan 2 sama 3. Iya, nanti kamu bisa presentasi ya, kegiatan 2 ya. Pak. Ya, bisa dikirim fotonya kamu dulu? Ye. Oh, Trisna mau kegiatan 1. Boleh, kegiatan 1. Berarti nanti Sheila kegiatan 3 ya. Ya Allah, Pak. Kenapa? Sudah? Kok 2 men, Pak? Kalau 2 men. Oh ya udah, nanti Sheila nomor 2, nanti yang 3 itu Diva. Oke, yang itu dulu. Yang kegiatan 1 dulu, Trisna. Bisa dicoba share dulu. Foto dulu. Iya. Ya, ini kerjaan Trisna. Kita coba buat tampilkan. Oh ini dulu. Saya copy dulu. Ini kegiatan 1 ya, punyanya Trisna. Ini kelompoknya Trisna. Nanti diwakil oleh Trisna. Oke. Saya mau share lewat ini. Oke ya, ini adalah, bisa kamu bacakan, Trisna? Bisa, Oh, Pak. silahkan. Kurang gede. Langsung jawaban ya, Pak? Iya. Saya pandu ya. Kan tadi diketahui ada masalahnya Hasan membeli 1 buku dan 1 pensil gitu, harganya 8.000. Kemudian ada lagi si Indah membeli 2 buku dan 4 pensil dengan harga 22.000. Kemudian Andi membeli 3 buku dan 2 pensil dengan harga 21.000. Apakah Andi membeli buku dan pensil di tokomu? Jelaskan dengan menggunakan metode grafik. Nah, itu langkah pertama kan, apa yang Anda harus lakukan agar masalah dalam bentuk soal cerita atau kontekstual pada LKPD 1 dapat dikerjakan. Yang kamu lakukan apa? Membuat model matematika. Oke, membuat model matematika. Membuat model matematikanya seperti apa? Itu kan yang jawaban berikutnya. Tuliskan pemisalan yang menurut Anda sesuai dengan masalah pada LKPD 1. Oke. Disuruh misal kan berarti model matematikanya itu ya? Iya. Coba kamu jelasin. Iya. Misal itu X adalah harga per buku, Y adalah harga per pensilnya. Oke.
Nah, pertanyaan berikutnya, berapa persamaan SPLDV dari masalah pada LKPD 1? Ada 3 persamaan SPLDV. Kenapa 3? Karena Hasan, terus ada Indah sama Andi. Oh iya, ada 3 karena ada 3 orang yang menggunakan persamaan ya, yaitu Hasan, Indah, dan Andi. Nah, sekarang dari pemisalan tadi, persamaan yang kamu punya itu apa aja jadinya? Punyanya Hasan itu apa? Hasan X plus Y sama dengan 8.000. Oke, yang punyanya Indah itu yang mana? X plus 4Y sama dengan 22.000. Oke, yang ketiga punyanya Andi. Y sama dengan 21.000. Oke, itu adalah yang nomor 1 untuk LKPD kamu. Yang kedua yang kamu lakukan apa? Yang kedua, Yang satunya, Pak. iya. Ini nomor 2-nya yang Oh, yang gambar ini ya? carinya. Iya, ini. Ini yang carinya. Yang grafiknya yang satu ini. Oke. Ini gambarnya kamu. Ini diperoleh dari mana? Oh, dari ini ya? Dari yang satunya tadi. Iya, ini ya. Nah, sekarang ini kamu caranya bikin apa ini biar bisa gambarnya? Fotoan dulu. Iya. Bikin tabelnya dulu. Oh. Terus buat 0 silang. Hmm. Terus kalau mau cari X, Y-nya ditutup, kemudian 8.000 dibagi X gitu. Terus jadinya 8.000. 8.000 apa? 8.000 dibagi X. X-nya 0. X-nya kan 0. Kamu tutup X-nya. Y-nya sama dengan berapa? 8.000. Oke, nah sekarang yang Y-nya 0 ini. Y-nya 0 berarti Y-nya tutup gitu. Terus Iya, X-nya dapatnya berapa? 8.000. Oke. Kamu bacanya ini titiknya ini dari atas ke bawah atau kanan ke kiri ini? Dari atas ke bawah. Oke, atas ke bawah. Oke ya, semuanya hampir sama jadi analog. Ini teman-teman ya, caranya gambar jadi dibikin X 0 silang dari punyanya Trisna tadi. Kemudian dari situ dari dapat titiknya ini kamu apakan? Menggambar grafiknya. Oh, grafiknya ini ya. Oke. Nah, sekarang yang kamu bisa lihat ini titik potongnya yang mana? Ada berapa titik potong? Kan kita mau nyari titik potong ya. Titik potongnya ada 1. Ada satu. Satu Iya. aja. Ya, yang ini titik potongnya kah? Titik potongnya itu? Iya, Pak. Tuh, titik potongnya titik berapa ini? 5.000, 3.000. Kemudian sebutkan penyelesaian dari SPLDV tersebut. Diperoleh ini, ya. Diperoleh berapa penyelesaiannya? Bukti? X-nya itu 5.000. Harga per bukunya itu 5.000. Kemudian Y-nya itu 3.000. Harga per pensilnya itu 3.000. Yang berikutnya, kesimpulannya apa? Apakah Andi membeli buku tulis dan pensil di tokomu? Iya, Pak. Kenapa? Karena persamaan 1, 2, dan 3 berpotongan di satu titik, yakni titik 5.000, 3.000. Iya. Artinya diperoleh bahwa harga per buku 5.000 dan harga per pensil 3.000 adalah sama untuk semua anak yang membeli, Hasan, Indah, dan Andi. Jadi dapat dikatakan Andi juga membeli buku dan pensil di tokomu. Oh, kalau harganya sama berarti belinya di toko yang sama gitu ya? Iya. Oke, itu untuk yang kegiatan satunya. Yang lain ada pertanyaan? Enggak. Ya, oke. Nah, sekarang yang kelompok berikutnya, kelompok 2. Tadi kelompok 2 siapa yang mau ngomong? Sheila ya? Iya, Pak. Iya. Filenya dikirim dulu Udah. Di grup, Pak. di grup. Oke. Cuma itu aja. Baru satu yang terkirim. Oke. Japri. Oke, Sheila bisa jelaskan ini untuk kegiatan 2-nya? Ini kan persamaannya, terus kamu apakan ini? Kegiatan 2 soalnya buatlah grafik SPLDF tersebut. DV ya, bukan DF. Ya. Kemudian, udah soalnya itu kamu lakukan apa buat gambar grafik? Pertama buat model matematika. Apa ada model matematika di situ? Ada itu, Pak, yang Excel. Oh, tabel ya maksudnya ya? Iya. Ya. Kalau model matematika itu yang kamu harus perhatikan itu yang namanya model itu muncul ketika ada soal cerita atau kontekstual gitu.
Jadi kalau soal seperti ini, dia tidak perlu pakai model. Jadi model tidak ada. Oke ya, itu konfirmasinya ya. Ya, pertama buat tabel yang X plus 2Y sama dengan 4. Terus, Yang, sebentar Pak, kamu kenapa? Dia seret kali mau minum ya. Bentar ya. sudah ketawa. Bentar Pak, tak minum dulu Pak. Iya, malah ketawa toh. Ya, kalau yang butuh minum-minum dulu boleh minum. Biar nggak seret nanti kalau ngomong ya. Romadhona? Iya, Pak. Ya, masih ada ya. Mana lihat mukanya coba. Nah, Malu, Pak. kenapa malu? Gak apa-apa. Iya. Kelihatan jidatnya doang, Pak. Nah, iya tuh, jidatnya doang. Mukanya diliatin. Mau dikit doang. Oke, Marcella udah siap? Oke, Rahmat Adi di off kan dulu. Di mute dulu coba. Gimana Pak? Iya, 4 dibagi 2Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Terus, yang 4,0 itu dapatnya dari mana? Terus 4 dibagi X. Kan X itu 1. Jadi 4 dibagi 1 sama dengan 4. Oke, karena Y-nya 0 ya. Kedengaran nggak Pak? Kedengaran. Ya. Kemudian yang kedua, Jadi titik potongnya yang kedua 3X plus 6Y sama dengan 12. 12 dibagi 6. mm-mm, Y-nya 2. ya. Kemudian, Yang 12 dibagi 3 sama dengan X-nya 4, Y-nya 0. oke. Bacanya kamu dari atas ke bawah apa kanan ke kiri itu? Apanya? Bacanya titik. Titiknya kamu yang paling bawah itu munculnya itu bacanya dari kanan ke kiri apa atas ke bawah? Yang ini. Yang dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri? Iya, kanan ke kiri. Kalau kanan ke kiri Iya. masih 4,0. Atas ke bawah, Pak. Atas ke bawah ya. Iya, atas ke Iya, bawah. atas ke bawah. Nah, ini gambarnya kamu kok ini Iya. bisa lihat. Ini sama nggak ya? Titiknya ini sama nggak? Atas sama bawah? Sama. Kalau sama, kalau gambarnya kayak gitu, berarti kan ada 2 garis ya. Garis Iya. pertama, garis kedua. Ini gambarnya kok cuma ada 1. Kenapa ini? Kan padahal Itu sampingnya 2. satu aja, Pak. Kenapa? Nggak, maksudnya kok ini kelihatannya 1. Lah garisnya kan ada 2. Satu Iya. lagi kemana? Saya tanyanya itu. Dia apa? Garisnya kenapa itu? Kan ada 3 macam tadi toh garisnya. Pak. Garisnya tadi kenapa? Kok bisa cuma ada 1, yang kelihatan cuma ada 1? Padahal kan ada 2 garisnya. Itu 1 apa 2 garis di sini? Yang di kamu. Yang ini tuh ada berapa garis? Ada berapa kali, Mas? 1? 2. Ya, 2 kenapa, Rizal? Garisnya ya, garisnya Karena berimpit. Iya, iya, karena berimpit. karena berimpit jadi nggak kelihatan kalau ada 2 garis jadi 1 gitu. Makanya kelihatan cuma ada 1. Padahal itu ada 2. Itu konfirmasinya ya, Sela ya. Iya, Pak. Oke, lanjut lagi, Sel. Oke, lanjut lagi ya. Nggak apa-apa, ini kan apa? Memperjelas aja. Nah, ketawa lagi Sela. Oke, yang kedua. Bagaimanakah posisi atau kedudukan garis SPLDV tersebut? Perhatikan bahwa SPLDV tersebut mempunyai tak hingga banyaknya penyelesaian. Kenapa? Karena kedudukannya berimpit. Kemudian, Mempunyai banyak penyelesaian karena grafik mempunyai tak hingga banyaknya titik tak punya apa? Tak hingga banyaknya apa? banyaknya titik potong. Oke, titik potongnya ada banyak karena berimpit ya. Iya. Ya. Kemudian yang ketiga, dengan memperhatikan grafik-grafiknya, bagaimana mengetahui bahwa suatu SPLDV mempunyai tak hingga banyaknya penyelesaian? Dengan melihat titik potong grafik, terlihat bahwa grafik memiliki titik potong yang jumlahnya tak hingga banyaknya. Kalau tak hingga banyaknya, kamu bisa sebutkan satu persatu nggak? Nggak bisa ya, karena saking banyaknya. Yang keempat, foto kamu udah ada? Tentukan gradien dan interceptnya. Udah, Pak. Udah kamu kirim kah? Udah, Pak. Oh iya, ini. Ini punyanya Sheila, bisa dibacakan dulu Pak, jawaban, Pak. jawabannya ini. Dari soal. Ya, jawaban dulu. Ini kan ada pertamanya X plus 2Y sama dengan 4 sama 3X plus 6Y sama dengan 12. Ini maksud tulisan kamu ini apa? Untuk X plus 2Y sama dengan 4, kamu nyari apa dulu ini? Nyari gradien. Gradien. Gradien M sama dengan negatif A per B sama dengan negatif 1/2. Iya. AB-nya itu berapa? Jadi AB-nya kamu dapatnya dari mana? Dari
A-nya depannya Jadi X plus Y. 2Y. Oh, A-nya tuh mewakili siapa? Mewakili X. X. Itu depannya apa belakangnya apa gimananya itu? Atau X-nya sendiri? Depannya. Oh, depannya koefisiennya 1 gitu ya. Yang B itu Ya. koefisiennya Y berarti. Iya, Pak. Ya, oke. Intercept. Interceptnya saya minta itu kamu menggunakan ordinat titik potong dengan sumbu Y. Ordinat Y. titik potong dengan sumbu Y syaratnya apa tadi? X sama X dengan sama X sama dengan berapa? 0. 0 ya. 0. Nah, sekarang X plus 2Y sama dengan 4. Ada 0 plus 2Y sama dengan 4. 0. Itu karena apa? Kok bisa jadi 0 itu? Ntar Pak, sinyal Oh, sinyal. saya hilang, putus-putus. Atau saya jabarin aja ya punyanya Sheila ini. Ini kelihatannya yang dituliskan di Sheila itu dia nyari gradien sama interceptnya dulu. Dari sini kamu bisa lihat kalau gradiennya itu untuk yang persamaan 1 sama persamaan 2 itu sama. Setelah itu juga untuk ordinat pada interceptnya juga sama. Oh, jadi yang terjadi itu. Jadi kalau ada nanti kalian menemukan yang namanya persamaan linear tapi penyelesaiannya tak hingga atau solusinya tak hingga, itu berlaku ini juga. Oh, gradiennya bakal sama, sama interceptnya bakal sama juga. Gitu. Selain gambarnya tadi ya, kalau dia berimpit. Jadi kalian bisa mengecek itu. Itu ya. Nah, sekarang yang kegiatan ketiga. Kegiatan ketiganya nanti yang nyampaikan adalah Diva. Diva, sudah dikirim ya? Sinyal, Pak, sinyal. Iya, cari dulu sinyalmu ya. Bekti, bisa Pak, bacain ini bisa? J. Langsung, Pak. Iya, silakan. Pertama-tama buat tabelnya dulu. Mm-mm. Buat X, Y, 0 silang. Mm-mm. Yang pertama itu cari X-nya dulu, Y-nya ditutup. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Mm-mm. Kemudian cari Y-nya, X-nya gantian ditutup. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sama 6,0. Ya, Yang kedua 3X plus 6Y sama dengan 12 itu kita cari yang 12 dibagi 3 iya. sama dengan, kemudian titiknya ada 0,2 sama 4,0. Kemudian, Kemudian buat grafiknya. buat grafiknya dari titik-titik itu ya. Ini grafiknya terlihat apa? Kedudukan garisnya gimana itu? Sejajar. Oke, kalau sejajar itu ada titik potong nggak? Nggak ada. Ada, oke. Tidak mempunyai plus. Tidak punya titik potong. Nah, kemudian yang berikutnya, kamu udah ngerjain? Oke, punyanya Bekti. Diperoleh apa Bekti ini? Yang ketiga? Mempunyai titik potong. Ya, tidak mempunyai titik potong. Kemudian nomor 4-nya? SPLDV-nya. Ya, X plus sama dengan 6. Gradiennya min 1/2. Interceptnya? 6 sama dengan 3. Kemudian yang kedua, untuk persamaan yang kedua? Gradiennya min 1/2. Interceptnya? Y-nya sama dengan berapa? Iya, Pak. Y-nya sama Sinyalnya jelek. Y-nya sama dengan berapa? Y-nya? Iya. Yang 2, Pak. Iya, 2. Kemudian kalau dari sini yang kamu bisa lihat apa? Gradiennya sama nggak itu? Gradiennya sama, interceptnya beda. Oke. Itu adalah kegiatan ketiganya. Kira-kira aplikasinya kayak gimana untuk menggambar ini nanti ya. Aplikasi ini sangat berguna gitu. Untuk kegiatan 1 tadi kalau kalian bisa lakukan untuk menggambarnya tanpa harus menggambar secara manual, kalian bisa menggunakan yang namanya aplikasi GeoGebra ini. Yang pertama adalah X plus Y sama dengan 8, itu di enter. Ini dapat grafiknya. Ini nggak kelihatan karena ini satuannya dalam bentuk 1, 2, 3, dan seterusnya. Padahal angka kalian dalam bentuk yang namanya ribuan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah 2X plus 4Y sama dengan 22.000. Di enter. Kemudian ada lagi yaitu 3X plus 2Y sama dengan 21.000. Nah, sekarang kalau nggak kelihatan, kamu tinggal perbesar skalanya aja sampai ribuan. Karena kita menggunakan ribuan ya di sini. Nah, ini. Kalau kamu bisa lihat gambarnya. Berpotongan. Iya, berpotongan. Gitu ya.
Jadi kalau menggunakan aplikasi yang namanya GeoGebra, kalian bisa menggambar lebih gampang. Kamu tinggal input-input aja persamaannya, kemudian dapatlah ini gambarnya yang benarnya gitu. Nanti kalau sudah di SS kah, Pak? Ya, kalau sudah tinggal kamu kira-kira ini titiknya berapa? Oh, kita nggak tahu titiknya kan ya? Kamu tinggal buka aja yang titiknya ini, terus kamu lihat poinnya, itu diklik di bagian perpotongannya. Nanti ketahuan, oh titiknya adalah 5.000,3.000. Sama nggak sama yang tadi? Sama. Oke, sama. Jadi kamu bisa menggunakan ini gitu buat ngerjakan tipe-tipe soal yang kayak tadi. Nanti kalau yang berikutnya gimana? Sejajar dan dia berimpit, gambarnya gimana? Nanti kamu coba sendiri gambarnya kira-kira seperti apa gitu. Pakai aplikasi ini. Nanti kalau sudah kalian bisa coba install dulu pastinya aplikasinya, baru dicoba yang kegiatan 2 dan ketiga bisa kamu screenshot buat dikirimkan ke grup kalian. Ini kira-kira di Japri bisa, kira-kira yang sudah bisa menggunakan aplikasinya siapa aja, nanti tinggal saya bisa checklist gitu kira-kira. Kegiatan keempatnya itu adalah kesimpulannya, kalian bisa lihat di PowerPoint yang saya punya ini. Bentar. Kegiatan keempatnya tadi, kalau gitu, kalau bisa ketemunya apa? Hubungan antar garisnya. Yang pertama, untuk tepat satu solusi, gimana? Tepat satu solusi hubungan garisnya tadi apa? Perpotongan. Oke, berpotongan. Kemudian gradiennya? Gradiennya gimana? Tepat satu solusi? Beda. Ya, Berbeda. ya beda. Interceptnya? Beda. Ya, interceptnya? Beda. Beda. Ya. Kemudian tangga solusi hubungan garisnya? Berimpit. Oke, berimpit dari tadi ya, berimpit. Gradiennya? Sama. Sama. Interceptnya? Sama. Sama. Kemudian tak mempunyai solusi. Hubungan garisnya tadi apa? Sejajar. Sejajar. Kalau gradiennya? Sama. Sama. Kalau interceptnya? Beda. Nah, ini adalah kesimpulan dari pembelajaran hari ini terkait dengan penyelesaian pada SPLDV gitu ya. Oke, untuk rencana tindak lanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita bakal belajar tentang yang namanya metode eliminasi. Kalian bisa browsing atau nanti bisa mencari di berbagai sumber belajar yang kalian punya terkait dengan yang namanya metode eliminasi. Kemudian tonton video nanti ya, video yang nanti bakal saya kirim di grup kalian terkait dengan SPLDV. Nah, sebelum kita akhiri, kemudian ada evaluasi pertemuan satunya, bisa nanti saya share linknya. Linknya seperti ini, nanti saya share di grup. Kira-kira nanti soalnya dalam bentuk Google Form. Oke, ini saya share. Linknya nanti berupa seperti ini. Kamu ngisi nama kamu, nama lengkap kamu. Soal-soalnya ada seperti ini. Untuk nomor pertama, kalian bisa tambahkan hasil kerjaan kalian dalam bentuk foto, nanti dikirimkan di sini, diupload. Soal kedua juga sama, diupload juga. Soal ketiga itu nanti ini soal pilihan ganda kompleks, jadi ada lebih dari satu jawab. Untuk soal nomor 3 nanti ada 2 jawaban, nanti kira-kira yang mana jawabannya kamu bisa pilih dan kamu bisa identifikasi gitu. Nanti yang nomor 4 itu kamu tambahkan foto yang kamu dari hasil kerjaan kamu. Kemudian yang kelima juga sama soal pilihan ganda kompleks. Yang keenam itu nanti file foto yang kamu dari hasil kerjaan kamu gitu. Jadi kirimkan aja. Gitu. Evaluasinya nanti kalau ada apa-apa bisa ditanyakan lewat Japri WA dan sebagainya gitu. Linknya dikirim ke grup aja, Pak, biar enak. Iya, nanti saya kirimkan ke grupnya. Itu aja untuk pertemuan kali ini. Tetap sehat, tetap semangat belajarnya. Kalau ada apa-apa bisa kontak saya. Jangan lupa juga mau ujian akhir semester. Nanti kita habis ini kita preparing buat UAS-nya. Kemudian kita pakai masker, jaga diri, jaga jarak dan sebagainya. Kalau nggak perlu main ya nggak usah main. Karena di luar sangat-sangat berbahaya gitu ya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Oke, nah sekarang yang kamu bisa lihat ini, titik potongnya yang mana? Ada berapa titik potong? Kan kita mau nyari titik potong ya. Titik potongnya ada 1. Ada satu aja. Ya. Ya, yang ini titik potongnya kan? Titik potongnya itu. Iya, Pak. Oke, titik potongnya ini ada satu. Titik potongnya titik berapa ini? 5.000,3.000. Itu dibuat jawab ya pertanyaan berikutnya kan ya. Oh, berapa titik potong?
Demikian praktik pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.